warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini teman-teman dari DIV apa namanya? Refleksologi. Alhamdulillah. Mana yang dari DIV, acungkan tangan. Yang tunanetra ada? Oh, alhamdulillah. Yang tunarungu ada? Harus ada penerjemah ya. Baik hadirin sekalian, kita akan sedikit membahas tentang ambisi ya. Kita baca dulu surat Ali Imran ayat 26. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, Duhai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang diberikan amanah kekuasaan dalam bentuk apapun kecuali pasti Allah yang menetapkan. Jadi ketua RT, ketua RW, ketua senat, ketua organisasi, DKM, kemudian apa lagi sih? Ketua pramuka, komandan menwa, komandan batalion, jadi camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, ketua PBB, semua yang diberi kekuasaan mutlak Allah yang menetapkan. Tidak akan jadi kalau tidak ditetapkan Allah. Dan pada saat tu'til mulka man tasya, jadi kalau Allah menetapkan seseorang akan jadi sesuatu, maka semua syariat terjadinya ketetapan Allah itu akan ada. Orangnya diberi kemampuan. Jadi tidak akan begini, Panglima TNI itu nanti dari awal sudah ada garis kemampuannya tuh, ditakdirkan masuk tentara dulu, dan nggak mungkin ujuk-ujuk ada Panglima TNI dari mana gitu, Hansip terpilih, rada susah, nggak jadi malah. Tapi takdirnya ada, posturnya dibuat cocok untuk masuk akabri, diberikan intelektual sehingga lulus saringan ini masuk ke Sesko TNI, ya begitulah, sehingga jenjangnya perang juga nggak ketembak. Nah kalau ketembak kan nggak jadi panglimanya. Terus diuji terus. Ini rute ini tidak tiba-tiba ada.
Seperti Pak Jokowi jadi presiden Indonesia, itu emang sudah Allah yang menetapkan. Terus ini jadi wali kota, jadi gubernur Jakarta, terus pemilihan jadi. Sama, bukan hanya ini. Mas Entrum juga di Mr. Trump, kalau di Jawa kan Mas Entrum. Kan yang diduga Mbah Hilari yang bakal jadi, tapi dalam ketentuan Allah Mas Entrum jadi. Termasuk yang lagi ceramah ini siapa coba? Jimmy ini. Ini hadirin, ini serius ya. Ini saya buka kartu yang aslinya. Apakah saya bercita-cita jadi ulama, jadi kiai? Enggak tuh. Enggak kebayang. Tidak terbayang. Ayah saya seorang prajurit TNI. Saya dibesarkan anak kolong, anak tentara. Kehidupannya kehidupan begitu. Sehingga terbentuk dalam cita-cita saya ingin seperti bapak. Ingin jadi prajurit juga. Pengen masuk akabri. Sudah berlatih. Sudah siap dengan persiapan matang. Daftar. Tapi udah begitu takdirnya. Kenapa orang lain pada tinggi ya? Jadi asa paling pendek di antara semua calon tuh mundur, padahal nilai bagus. Waktu itu KTBLC sudah ada, karena nggak ada takdirnya di sana. Ngalir sampai selesai kuliah belum ada remeng-remeng bekal ke agama, standar aja. Saudara ini muda-muda sudah belajar agama, saya standar belajarnya dari orang tua dan dari guru sekolah. Dengan rasa hormat, dulu di sekolah tuh yang pakai jilbab tuh cuma satu, guru agama. Itu juga sudah sepuh dan diselendangkannya begitu. Tidak jilbab, nggak ada jilbab dulu. Saking langkanya untuk dapat akses ilmu, tidak seperti sekarang. Saudara tahu saya belajar agama kapan? Sesudah selesai kuliah. Sesudah lihat adik ini yang ketiga ini lebih sungguh-sungguh ke Allahnya. Saya selesai kuliah, pulang ke rumah, didapati adik sudah lumpuh, mata juling, badan sudah sulit jalan. Kuliah, adik masih kuliah di ekonomi Unpad. Saya dengan adeda bergiliran ngantar ke sekolah karena harus digendong. Digendong karena telinga sudah sulit mendengar, progresif sakitnya tuh. Tapi adik ini selalu ke masjid, digotong ke masjid. Walaupun lama-lama tidak bisa duduk di masjid, jadi berbaring seperti mayat begitu. Memang begitu, berbaring saja karena kalau duduk terguling. Yang saya tahu tidak lepas tahajud, walaupun tidak bisa wudhu karena lama-lama makin tidak bisa bergerak tangannya, harus dipakai tayamum atau dilap untuk wudhu. Duduk terguling. Nah syariatnya itulah yang membuka hati saya ini. Adik ini kalau lihat akuarium keluar air matanya. Kenapa lihat akuarium nangis? Bukan lihat akuariumnya, lihat ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan keindahan, sisit-sisitnya, warnanya yang pesona. Sampai ke sana tuh adik tuh. Kalau punya uang, semoga saya tidak berlebihan ya dalam menyatakan. Kan susah dipegang uangnya, tapi banyak rezekinya. Tolong belikan ini buat temen, buat anaknya yang DKM, anaknya itu yang di masjid. Malam tahajud, tidak mengeluh. Ketika ditanya kenapa tidak mengeluh deh, kan semuanya udah diukur oleh Allah. Orang lain banyak pahala dengan banyak amal. Mudah-mudahan saya bisa punya pahala kalau saya sabar. Gitu. Punten hadirin, ujiannya saya di kampus tuh banyak prestasinya. Ketua Senat, Komandan Menwa, juara baca puisi, juara cipta lagu, juara pidato. Wah, pokoknya mah ngeraja aja. Karena saya kan ketua Senatnya. Di Senat mengadakan perlombaan, yang menang ketuanya dong. Ya. Betapa menyebalkannya.
Masa dia yang ngadain dia juaranya? Saking begitulah gimnastiar zaman dulu. Belum pakai Abdullah dulu ya. Nah, tapi lihat adik ini, Dek. Padahal di kampus juara. Kecil tuh saya tuh minder. Kenapa adik saya bisa gini? Tenang. Saya enggak. Kenapa tahajudnya jalan? Saya enggak. Karena tidurnya sekamar dengan adik. Maka itulah yang membuat terbukanya hati. Itu umur 23 tuh. Jadi saya terlambat sekali untuk belajar agama. Barulah dengan teman-teman, dengan Eka, Pak Deden, mulai berguru sana sini. Cari-cari guru. Sampailah berguru di Garut, di Ajengan, Junaidi. Nah, cucunya itu sahabat karib. Awalnya di masjid. Dulu pertama ke masjid orang nganggapnya stres. Karena tiap ada azan nangis. Wah, kasih game stres gitu. Kerjanya diam aja di masjid. Sampai saya juga tidak mengerti ini ngapain saya di masjid. Kalau tuh seneng sholat tidak pernah lepas dari saf di sini dekat jam tuh waktu ingat di At-Taqwa tuh. Sampai saya juga tidak mengerti kenapa di sini terus. Belajar sedikit-sedikit dapat ilmu. Belum bisa apa-apa. Tapi takdirnya memang begitu. Ada buku bimbingan mukmin dibaca, orang seneng denger. Mulai aja ngumpul. Ini saya cerita ini bagaimana ngalirnya sebuah takdir gitu ya. Yang enggak kebayang. Ngumpul di Masjid At-Taqwa. Lama-lama ngumpul di rumah. Kan rumah orang tua di depan Masjid At-Taqwa. Pertama pengajian hanya 10-20 orang tuh. Nah, sedikit. Membahas tentang akhlak, tauhid. Gak bisa saya kitab gundul, enggak. Baca terjemah saja. Disuguhin dulu. Pertama roti. Lama-lama makin banyak turun. Jadi pisang goreng dan sebagainya. Lama-lama makin banyak sukro. Lama-lama rumah orang tua penuh. Lihat ini ngalirnya hadirin. Alhamdulillah berangkat haji tahun 87 nikah. Mulai ngontrak kamar di sini. 1 kamar. 2 ini di sana tuh ini 24 kamar dulu. 400 meter itu. Terus ke kontrak. Tahun 2090 tuh ya. Dari ngontrak 1 kamar. Enggak kepikir jadi pesantren. Ngontrak lama-lama ngumpul. Warung SMM itu dulu kecil. Aslinya itu jualan pakaian dalam. Saya yang jualan. Maka saya tahu ukuran-ukuran. Karena AA selesai kuliah nggak diambil ijazahnya. Langsung jualan bakso, jualan cendol. Begitu itu. Sambil dakwah jualan bakso di Sarijadi. Tapi ya gitu. Orang lebih banyak konsultasi daripada jajannya. Dan kalau sudah waktu sholat, tinggalkan aja itu restoran tuh. Pokoknya kalau bayar di sini mau nambah ke sana kembalian di situ, pergi ke masjid. Ya tidak semua orang bisa belanja ke yang kayak gitu. Itu tukang dagang dan naon juga gitu. Akhirnya gak maju-maju hadirin. Berkembang terus ngalir. Tiba-tiba orang mulai berdatangan, kontrakan juga habis tahun 92 kebeli tanah ini. Terus lama-lama jadi terkenal. Tahun 99 tuh booming Abdullah Gimnastior, hampir di tiap TV ada. Apalagi 2000 tuh ceramah di depan presiden. Wah, jadi berbagai ya pengakuan dan sebagainya. Robah tuh. Dari Darut Tauhid jadi seneng ke duit, Darut duit di sini tuh wah. Mulai tauhid menurun dulu deh di sini tuh nunduk orang tuh ikhwan akhwat tuh gini. Jaga pandangan. Zikir tuh banyak tapi ilmu kurang. Jadi masih banyak cari-cari. Tapi ketika dibuka dunia, wah terkenal ke sana sini. Calon-calon presiden datang ke sini. George W. Bush pengen ketemu. Wah udah
dunia dikasih, tapi iman rontok. Jadi udah nyobain tuh, terkenal, dihormati, dikagumi, Tony Blair, wah zaman-zaman itu ya. Allah kasih episode babak dunia dikasih tuh, kaya deh, saya kaya waktu itu, kaya raya sekali, karena rezeki itu kayak ditumpahkan aja begitu saja. Banyak sekali, beli rumah di mana-mana, beli tanah, udah gampang rezekinya. Udah gitu, babak dunia udah dikasih itu, udah puncaknya tuh. Karena dulu kalau ke Istana Negara diundang duduk, Pak SBY, Ketua MPR, Pak Amin Rais, Ketua DPR, Pak Akbar Tanjung, dulu DPD belum ada, terus Agim, nggak ada jabatan saya, tapi duduk begitu. Nah ada pokoknya gaya lah. Santri-santri sini juga udah ya seperti pas Pampers. Gayanya gaya militer gitu. Waduh, udah ruksak. Dunia datang tapi sudah repot. Saya kalau sedang merenung ini saya apa gitu ya. Kayaknya enggak bahagia. Tamu ada kalau tahu 2.000 sekali dipotret tuh deh. Antri di sini sampai pada pingsan di jalan itu. Nunggu antrian dipotret. Bayangkan itu 2.000 kali. Jerawat. Kebanyakan dipotret. Enggak bahagia, enggak tenang. Pesantren enggak keurus, anak enggak keurus, keluarga enggak keurus. Orang tua jarang, pada segitu deket di KPAD udah jarang silaturahim, sibuk. Itu saya pernah dikasih itu oleh Allah. Puncaknya penghormatan, mau pergi kemana saja helikopter sudah siap, mau ke sana dicharterkan pesawat. Udahlah, pokoknya mah kayak RI 3 katanya gitu. Itu kata orang-orang zaman dulu. Sampaikan dulu mau jadi capres katanya ya. Itu sampai 2006. Lalu Allah menakdirkan diamanahi lagi jadi poligami. Wah, itu mah aduh hebohnya. Gempa 9,5 skala Richter. Padahal sah menurut agama, sah menurut negara tuh semua prosedur dilakukan. Tapi memang episodenya. Jadi Allah ngasih takdir yang paling manis. Cucu hadirin. Sini cucu. Sini punten. Awas nyetrum. Ini mah harus pegang makanan, cucu ini mah khusus ya. Assalamualaikum, Abah. Ini anaknya Ustadz Yusuf dengan Ica. Alhamdulillah ibu bapaknya ditakdirkan hafizah. Mudah-mudahan tuh jadinya kayak gini ya. Pegang makanan terus hadirin. Ini kalau nggak dikasih makanan bergerak, kalau ada makanan tenang. Alhamdulillah. Terus kan, mau dengar nggak nih riwayat? Ini penting supaya kita tahu bahwa Allah tuh ngedidik tuh dengan beragam cara. Jadi karena udah dikasih dunia, udah puncaknya deh. Popularitas, kekaguman, kekayaan, ya, udah penghormatan, kemana-mana dikawal polisi, ya pokoknya udah selebritis aja. Sekarang dibalikan episodenya. Aduh, TV yang biasa muji, streaming pagi siang sore itu ngehina hadirin. Apalagi telah terjadi pernikahan lagi. Tidak menyangka. Aduh, itu makan di restoran wajah saya, kesini wajah saya, dan beritanya nggak ada yang mendukung. Mulai perusahaan goyang. Yang tidak goyang tuh cuman koperasi. Semua perusahaan saya yang dagang nama Aagim goyang tuh. Mulai pada nyungsep. Waduh repot sekali. Tabungan juga ciut.
Tambah lagi Ustadz Yusuf Mansur nih, sedekahkan apa yang paling dicintai. Punya rumah nggak yang paling bagus di kota, yang paling ada Ustadz, wakafkan gitu ya. Plus mobil ya, ini tanah ada ya, tabungan juga iya, ya. Bukan untuk beliau, tapi disuruh diwakafkan. Itu 2 hari selesai tuh. 40 tahun berjuang tuh cari nafkah, habis. Dikit sekali. Rumah, tanah, kendaraan, tabungan. Itu cara Allah mengambil. Saya berterima kasih ke Ustadz Yusuf Mansur ya, yang sudah jadi jalan melepaskan salah satu Tuhan saya, harta. Saya berterima kasih kepada infotainment yang sudah meremukan Tuhan saya, popularitas. Saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang ngambek ya, yang sudah menghancurkan salah satu Tuhan saya, senang dikagumi. Waktu itu terjun, keren, free fall, tulang ekor bengkok. Terima kasih ya, ini gara-gara tulang ekor bengkok susah kerennya. Udah sakit berdiri itu, duduk sakit, berbaring sakit. Cukup hanya dengan meleset sedikit, mau mendarat di rumput, angin ngehebos, dan karena aspal, gredet aja pantat, celana bolong, tulang ekor bengkok, selesai itu. 1 tahun gak bisa duduk benar tuh. Mudah bagi Allah. Ya begitulah babaknya. Jadi udah nyobain, dibully rame-rame tuh 7 tahun, 8 tahun. Dihina, dicaci, dipermalukan, dikucilkan. Mana ada dulu orang mau pesantren ke sini. Kalau dia lelaki pesantren disangka berguru. Kalau dia perempuan disangka mau yang ketiga. Repot ada. SSG tinggal berapa orang dulu? Bayangkan tinggal 30 orang Pak. Satu angkatan dari yang biasanya 300, 400, 30. Itu juga yang sisa-sisa yang sudah tahan banting. Di sini saya juga ditinggalkan sebagian kawan-kawan. Tinggal beberapa, dan berat sekali Darut Tauhid itu karena nggak bisa gajian, nggak bisa operasional, tapi survival. Nah, ini juga takdir saya, karunia yang diatur Allah Pak, tapi dengan cara yang halal, benar? Tidak dengan zina, tidak dengan selingkuh, tidak dengan mencuri, tapi betul-betul dipepet dalam kesulitan yang sangat sulit. I'm lonely. Benar gitu bahasa Inggrisnya? Aku sendiri. Jadi hanya Allah saja. Kawan-kawan yang kaya, yang dulu sahabat karib ditelepon nggak ngangkat, takut mungkin istrinya curiga. Utang eko pesantren yang dulu tanggung sama-sama jadi tanggung sendiri. Wah pokoknya itu 7 tahun tuh benar-benar kayak kelapa lah, udah dijatuhin, dijambak, digebuk, dicungkil, disisit, diparut, diperas. Satu keberuntungan besar yang tanpa saya ikhtiari adalah adanya guru. 2 guru, 3 sebetulnya. 2 yang mengajari teori, 1 ngajarin praktek. Ini yang mendamping, yang menjelaskan semuanya. Ini juga bukan keinginan saya. Datang 2 guru ini yang terus membimbing, jangan takut, semua ini baik. Kalau suatu saat sudah lulus, dunia bakal dikembalikan lagi, tapi sudah tidak ada rasanya. Tenang saja. Kapan dikembalikannya? Belum. Ini baru juga mau diambil ya. Nanti suatu saat akan diberikan amanah. Amanahnya apa Mbah? Tong lebak hayang cicing. Karena ini baru mulai penderitaannya. Itu beneran terus dibimbing. Kira-kira sudah kan babak tauhid, babak Darut Tauhid 2006 akhir, babak belur ya. Udah babak belur, mulai dibuka lagi dunia. Dia Darut Tauhid berkembang, perusahaan hidup lagi.
tanpa rapat pusing. Pesantren mulai ada tahfidz, ada sekolah. Dulu nggak ada sekolah ya. Berkembang, manajemennya jadi baik. DPU yang asalnya sudah seret tiba-tiba naik. Mulai 2013 ya, dari 13 miliar jadi 33 miliar. 2014 naik jadi 53 miliar ya. 2016 naik, masih naik nanti ya. Oh 2016 naik ke 84 miliar DPU tuh. Masjid dikit-dikit perbaiki jadi begini. Karpet yang asalnya tipis, awas jangan tahu neken duduknya ya, ini mahal. Yang dulu lift hanya dalam impian, sekarang sudah ada rangkanya. Tumbuh. Pikir-pikir, benar kata guru saya. Dunia bakal datang, perusahaan saya hidup lagi. Penghasilan juga lebih dari cukup, walaupun tidak banyak tabungan, tapi tiap perlu bukan ada cukup hadirinnya. Alhamdulillah, oh benar. Jadi ternyata ada yang ngatur di belakang. Dan saya ngejalanin ini. Tu'til mulka man tasya. Sekarang begini, kita udah rancang ya 2018 ya, Mas Gatot ini ketua yayasan. 2018 saya akan mengurangi banyak aktivitas di Indonesia di pesantren. Mau coba cari tempat dakwah yang lain. Pokoknya tiap tahun peran A dikurangin. 2018 saya sudah hanya sekedar pembina saja, tidak signifikan mengatur apa-apa lagi di sini. Nah, nggak tahu 2018 mau jadi apa. 3 tahun yang lalu udah dirapatin ini ya. Yang jelas ada yang ngatur. Jelas. Aku tak mengerti mengapa diriku seperti ini. Takdirnya jadi kiai tinggal milih. Kiai pecinta Allah atau kiai pecinta dunia gitu. Mungkin yang memilihnya tuh di sini. Tapi takdir jadi ininya mah nggak bisa dihindari. Jadi coba ya. Sekarang agak heboh lagi, kemarin 2.12. Enggak. Kita berangkat 4.11 itu cuman mau nyapu. Enggak pengen nongol, enggak, mau nyapu aja niatnya. Tiba-tiba terkenal, wah itu grup Darut Tauhid nyapu. 2.12 kita juga ngirim pasukan nyapu, tidak kebayang bakal ada di panggung tuh. Tapi ditelepon minta ke panggung bicara. Jadi saja. Begitulah hadirin, ada yang ngatur. Makanya hidup mah enggak usah ambisi. Ambisi itulah, kalau ambisi itu kan ujungnya 2, jadi atau tidak jadi, betul? Kalau ambisi dan tidak jadi, ambisi tidak jadi menghasilkan depresi gitu. Penting i ujungnya ya. Ambisi terjadi depresi. Kenapa? Karena ambisi itu capek. Apa yang disebut la tas'alil imarah, jangan meminta jabatan. Jadi kalau kita menganggap jabatan itu sebuah yang prestis, sesuatu yang membuat kita dihormati, disegani, dikagumi, keren, kita akan memiliki sebuah kedudukan dan orang bisa menghormat, kita bisa punya kekuasaan, mengatur, kita akan punya penghasilan dunia. Itu ambisi, hadirin. Itu ambisi. Kalau tidak jadi, depresi. Kalau jadi, tidak ditolong oleh Allah. Kalau jadi, tidak ditolong. Nanti sikut sana, sikut sini, padahal bakal jadi dia karena ada takdirnya ya. Tapi dosa menjelang itu. Dan kalau udah jadi itu dia punya jabatan, nanti akan kemaruk. Kata Pak Zainuddin itu yang seperti monyet itu, kasih pisang, ada pisang lagi, ada pisang lagi. Gak kelihatan kan jadi monyet panjang. Ada pisang, udah susah tuh berdiri karena tinggal pakai tumit ya. Ternyata masih ada pisang. Ada lagi pisang karena ekor, ikat dulu baru. Menderita karena serakah.
hina karena jabatan, dosa karena jabatan, zolim karena jabatan, mati, penyesalan luar biasa di akhirat. Sebabnya apa? Ambisi. Berapa banyak orang yang ditakdirkan punya jabatan dan jadi hina? Benar? Benar? Tapi pasti ada jabatan, dan enggak mungkin enggak ada jabatan. Nah, giliran yang ditakdirkan punya jabatan itu jadi pemimpin yang adil, itu yang nanti ditujuh orang yang ketika di hari kiamat tidak ada naungan. Nah, salah satu yang dinaunginya itu adalah pemimpin yang adil, yang berada dalam mimbar cahaya, itu pemimpin yang adil. Berarti ada juga yang takdirnya pemimpin dan benar pemimpinnya, pemimpin yang adil. Nah, hadirin, kuncinya apa? Jangan ambisius terhadap jabatan. Itu lempeng weh. Dah kalau jadi mah bakal jadi. Kalau dia tidak ambisi dan tidak jadi, tapi api ya. Yang cari yang ujungnya nggak ketemu, tak apa-apa. Namanya juga nggak ambisi, nggak jadi ya nehi ya. Itu yang enak. Tidak ambisi terjadi nehi. Nggak gitu juga. Cool. Tidak ambisi jadi dalam takdir Allah, maka dalam hadisnya itu Allah akan nolong. Semuanya ditolong. Menuju prosesnya terhormat. Tidak sikut sana, tidak sikut sini, tidak hoak, tidak menjatuhkan. Jadi mengalir oleh Allah, diatur. Ketika sudah jadi amanah itu, Allah datangkan teman-temannya yang kuat lagi terpercaya. Ini ada ayat Qur'annya Ustaz, yang tentang sahabat Nabi yang kuat lagi terpercaya di sekelilingnya. Jadi nanti selama memimpin itu banyak pertolongan Allah. Langsung juga lewat orang. Jadi selama kepemimpinannya seperti Umar bin Abdul Aziz, membawa keberkahan. Nah, inilah rahasianya. Jadi pemimpin skala apapun jangan ambisius, karena tu'til mulka man tasya, Allah yang memberikan kekuasaan. Kalau Allah mau ngambil, wa tanzilul mulka mimman tasya. Kalau Allah mau nurunkan, KPK tangkap, turun jabatan. Benar? Aib buka, turun jabatan. Jadi yang nurunkan juga Allah. Muammar Gaddafi waktunya diturunkan, turun. Saddam Hussein waktunya diturunkan, turun. Nggak ada yang bisa nahan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menahan kalau Allah mau menurunkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau menakdirkan. Jelas hadirin? Jangan ambisius ya. Pemilihan RT tenang weh. Apalagi kalau pemilihan calon presiden, saya harap saudara tetap tenang ya. Karena nggak tenang juga siapa yang mencalonkan. Dan kalau mencalonkan diri sendiri, boleh jadi istri juga nggak milih ya. Silakan, ada yang mau dibacakan? Siapa? Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku nasihatkan kepada pemimpin setelahku agar takut kepada Allah, dan aku menasihati jamaah kaum muslimin agar menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, muliakan ulama-ulama mereka. Dan aku nasihatkan pada pemimpin setelahku agar ia tidak memukul mereka, karena hal itu berarti menghina mereka, tidak membiarkan mereka liar sehingga menjadikan mereka orang-orang yang ingkar, tidak mengebiri mereka sehingga memusnahkan keturunan-keturunan mereka, dan tidak menutup pintunya untuk menerima pengaduan mereka, sehingga yang kuat di antara mereka menindas orang yang lemah.
Baik, ini kesimpulan dari hadis-hadis yang dikumpulkan tadi. Satu, kepemimpinan, jabatan, kekuasaan, kedudukan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya, yang berambisi untuk meraihnya dan menempuh segala cara untuk bisa mendapatkannya. Jangan. Kalau kita punya kesempatan untuk memilih ataupun memberikan keputusan dari hadis-hadis tadi itu, Rasulullah kan la tas'alil imar, jangan ambisi kepada kepemimpinan. Jadi jangan, kepemimpinan, jabatan, kekuasaan, kedudukan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi untuk meraihnya dan menempuh segala cara untuk mendapatkannya. Dua, orang yang paling berhak menjadi pemimpin, penguasa, pemangku jabatan, kedudukan adalah orang yang menolak ketika diserahkan kepemimpinan, jabatan, kedudukan tersebut dalam keadaan ia tidak menyukai dan tidak berharap kepadanya. Tiga, kepemimpinan adalah amanah yang besar dan tanggung jawab yang berat, maka wajib yang menjadi pemimpin untuk memperhatikan hak-hak yang dibawa kepemimpinannya, tidak boleh mengkhianati amanah tersebut. Empat, keutamaan kemuliaan bagi seseorang menjadi pemimpin dan penguasa apabila ia memang pantas memegang kepemimpinan kekuasaan tersebut. Sama saja baik ia pemimpin negara yang adil, bendahara terpercaya atau karyawan yang menguasai bidangnya masing-masing. Lima, ajakan kepada manusia untuk tidak berambisi meraih kedudukan tertentu, khususnya bila ia tidak pantas untuk kedudukan tersebut. Yang keenam, kerasnya hukuman bagi yang tidak dapat menunaikan kepemimpinan dengan semestinya, tidak memperhatikan hak orang-orang yang dipimpin, dan tidak melakukan upaya optimal untuk memperbaiki urusan kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan itu perkara yang berat, yang salah lah kalau kita ambisi itu. Tenang, tapi kalau memang kita ditakdirkan bekal jadi, kita diberi kemampuan untuk itu. Baik iman, intelektual, fisik, kecerdasan, dan kawan-kawan yang akan membantu. Kata kuncinya, jangan ambisius, jangan ingin tampil, jangan ingin kelihatan dikagumi orang, jangan ingin orang tahu kemampuan kita. Nggak usah. Dengar ya, ini rahasia kita. Bahwa kesuksesan kepemimpinan itu tergantung Allah nolong atau tidak, itu aja. Kalau Allah nolong, beres. Kalau Allah tidak nolong, mau gimana? Benar? Jadi pemimpin tuh yang utama tuh ngajak orang beriman ke Allah. Karena dengan keimanan itulah nanti pertolongan Allah datang. Benar? Pemimpin itu ngajak orang hidupnya tuh jadi amal soleh, bukan jadi pekerja, tapi orang yang menjadikan aktivitasnya jadi amal soleh. Karena yang dipimpin pasti mati, dan yang dibawa oleh rakyatnya apa? Hadirin, jawab hadirin. Jangan bikin emosi ya. Udah malam nih. Yang dibawa oleh rakyat ke akhirat apa? Padi, batu bara, kelapa, apa hadirin? Jadi tugas pemimpin itu ngajak masyarakatnya punya bekal pulang ke akhirat, yaitu amal soleh. Dagang jadi amal soleh. Kira-kira kalau pedagang jadi amal soleh, nipu enggak? Licik tidak? Sumpah palsu tidak? Ekonomi benar. Saya pernah diundang ke Shanghai. Enggak boleh sasa-sisi hadirin. Shanghai itu bangunan megah, bersih, rapi, taman indah. Tapi pas ke pasarnya, di sini ada barang asli. Kalau nyari barang asli mah nggak ke sini. 100% palsu. Gimana dagang nipu semua? Harga dari 200 jadinya bisa 20. Dan nipu. Terus apa ini kebanggaan punya rakyat penipu? Apa bangganya jalan bagus, tower bagus, taman indah, rakyatnya tukang tipu? Oh, nehi men. Tidak.
Membangun peradaban adalah membangun akhlak. Gak bisa kita punya pedagang penipu, benar? Tidak akan ada kebahagiaan, keberkahan, amal soleh. Yang ketiga, didik masyarakatnya jadi senang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling penting. Tahu salah satu kelemahan masyarakat kita, acuh kepada kemungkaran. Sampai yang paling kecil aja acuh, dia juga mungkar. Punten ya, punten yang sering buang sampah aja sembarangan. Buang, dan tidak ada yang berani mengingatkan. Coba untuk perkara remeh aja gak ada keberanian hadirin untuk stand up. Ini rada keren ya, stand up. Stand up tuh berdiri untuk mengingatkan. Harusnya kan orang buang sampah langsung kita kejar. Kalau dia buang sampah dari kendaraan, kita naik motor, punten ambil. Pak, punten sampahnya jangan di jalan ya, saya kembalikan. Coba, ada yang berani gitu? Rokok diangkot, ada yang berani menghentikan? Semuanya teracuni oleh asap rokok. Pak, punten, ada yang asma akut, boleh rokoknya dimatikan. Kan nyebut ada yang asma akut kan nggak harus diangkot, benar? Mungkin di ruang gawat darurat. Oh iya ya, maaf ya. Nah gitu. Ya persis seperti yang jam 2 malam sahur. Aduh. Jam 2:02. Saya cari aja itu musolanya, ternyata musola kecil, toanya yang besar, disimpannya di pohon. Aduh, pas dilihat ke dalam lagi pada tidur tuh, ada 6 orang, 5 tidur, 1 yang bangun sambil nyender sahur, bangun, sekelilingnya tidur. Coba ini hadirin, harus stand up tapi bijaksana. Dek, maaf jam berapa ini? Waktunya sahur, ini gelap jadi nggak ketahuan yang ngomong Agim hadirin. Kalau ada ketahuan, tapi belum tentu dia tahu juga ya. Dek, orang sekarang sahur tinggal pakai beker. Oh udah nggak bisa Pak, ini udah biasanya tiap tahun begini. Dek, banyak orang yang jam segini tuh lagi tahajud, terganggu dengan teriakan-teriakan ini. Cukup sekali aja bangun, orang juga sudah tahu. Nggak bisa Pak, udah biasa begini. Dek, mulai saya nggak enak. Lihat aja, siapa yang kelindes truk hari ini? Lihat aja. Kalau nggak berhenti, lihat siapa yang kelindes truk. Takut dia. Padahal saya kan cuma suruh lihat yang kelindes truk ya nggak? Berhenti itu waktu itu, besoknya mah jadi lagi ya hadirin. Nah hadirin sekalian, saya nggak menganjurkan saudara segalak itu ya. Tapi kalaupun jengkel harus dengan alasan yang pas. Pak, maaf ada yang asmanya akut, kalau kena asap bisa pingsan. Nah, dia mempersepsi itu jadi oh gitu ya, itu dalam rangka menolong dia, tidak rokok di mana aja. Yang asma tidak diangkot ya itu bukan urusan dia ya. Nah hadirin, tapi stand up. Ini cerita ya, suatu saat takdir di Australia dakwah di sana, melihat sebuah sekolah Islam bagus. Saya datang ke sana khusus ngamera gitu, tanpa merasa bersalah. Lihat, tiba-tiba datang seorang guru mengatakan, maaf, tolong segera dimatikan handphonenya. Saya guru di sini, kami tidak mengizinkan ada yang merekam keadaan di sini. Pertama aturan dari sekolah, yang kedua orang tua murid juga belum tentu mereka menyetujui anaknya direkam. Tolong dihapus yang tadi direkam. Sopan, tegas. Aduh, inilah stand up hadirin. Nah harusnya masyarakat kita begitu.
Kita coba lagi macet semua berlomba-lomba ke tengah. Atau logika dasarnya lagi macet motor ke tengah semua. Ini maju kehalangan motor, benar? Enggak punya rasa malu. Enak aja di sana. Kalau akan nunduk ditidit-tidit tuh, dia kesini nggak bisa, kesana makin macet. Ini nggak ada stand up. Parkir motor, udah jelas ada garis. Ke tengah jalan, orang jalan kaki susah, macet jadi susah orang lewat. Siapa tahu ada yang hamil mau melahirkan, ada ambulan, susah. Gak ada yang stand up tuh. Bahkan kita yang parkir sembarangan, susah ngebangun apapun ya. Kalau orangnya tidak bergabung dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tidak dalam posisi menghakimi. Jangan, hei parkir yang benar, pakai otak lu. Ini juga pakai otak parkir di sini ya enggak? Jangan kita, maaf suara saya paro ya, harus pakai etika. Kalau ada yang parkir sembarangan, punten, boleh saya bantu kepinggirkan ya Kang ya, supaya tidak melewati garis. Enak nggak begitu? Susah gitu teh Adin, kehel we. Nah begitulah yang ini yang sering disampaikan. Kalau ada orang ketiaknya baru, bau. Jadi jenah Allah aku haus ya. Pas di sini kipas angin. Jadi kan rezeki nomplok tuh. Gimana solusinya, Kang? Eta teh ketiak atau zat asam arang? Enggak boleh. Solusi terbaik adalah pergi ke SMM. Ini stand up nih ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Pergi ke SMM, beli deodoran 2, sing sopan. Kang, saya belinya ada 2 nih, ini cocok buat saya nih, buat Akang 1. Jadi nggak malu kalau beli 1 kan? Jangan maneh, pantau. Dia tahu, dia inti ya kan. Tapi kalau 2 kan bijak. Nah stand up tuh begitu, jelas nggak hadirin? Laukna benang, caina herang. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kita nih cuek terhadap kemungkaran tuh, benar. Pengecut kalau ada apa-apa tuh. Laki-laki juga ada apa-apa enggak, duduk aja. Ada ibu-ibu hamil dia duduk gini, enggak ada kehormatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tawassobil haq. Dan yang terakhir tawassobil sabr. Jadi tiap waktu masyarakat itu untuk dilatih untuk sabar, menahan diri, mengendalikan diri. Karena hanya masyarakat yang bersabarlah yang bisa bangkit. Dalam taat sabar, dalam menjauhi maksiat sabar, dalam menghadapi musibah sabar. Ya kalau sebuah perusahaan punya 4 sifat ini, amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bir. Jadi kalau belum skala besar, keluarga aja. Jadi kalau ngebangun keluarga tuh ini intinya. Keluarganya imannya kuat enggak, tauhidnya, keluarganya niatnya beramal tidak, keluarganya punya kemampuan saling menasehati dalam kebenaran, apakah keluarganya meningkat kesabaran. Keluarga beruntung ini 4. Pemimpin skala apapun ini 4 kunci kepemimpinannya kalau ingin untung. Nah hadirin, sudahlah, tidak usah banyak ambisi kecuali ambisi yang 4 ini. Meningkatkan iman, menjadikan amal soleh, paham kebenaran, amalkan kebenaran, dakwahkan kebenaran, dan bersabar. Mudah-mudahan manfaat. Ya, jelas tidak nih? Jangan ambisius terhadap jabatan. Kalau nanti takdirnya ada akan ditolong. Ada yang dibacakan? Ada satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia berkata, aku masuk menemui Nabi SAW bersama 2 orang saudara sepupuku. Salah seorang dari 2 orang ini berkata, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami jabatan untuk memerintah sebagian daerah yang dikuasakan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu. Orang yang satunya pun juga berkata demikian. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan jabatan kepada seseorang yang memintanya
ataupun orang yang ambisi untuk memperolehnya. Hadis muttafaq alaih. Yang satu lagi yang Abdurrahman bin, maaf, satu lagi itu ada tuh. Ada ketemu dia? Ada. Ya. Dari Abu Sa'id yaitu Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kau meminta jabatan, sebab jika kau diberi jabatan tanpa adanya permintaan darimu, maka kau akan diberi pertolongan oleh Allah dalam memegang jabatan itu. Tetapi jika kau diberi karena adanya permintaan darimu, maka jabatan itu sepenuhnya diserahkan kepadamu. Apabila kau bersumpah atas suatu sumpah, kemudian kau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau sumpahkan tadi, maka kerjakanlah apa yang lebih baik itu dan bayarlah denda karena sumpahmu itu." Hadis muttafaq alaih. Nah, itu yang jangan ambisius ke jabatan, tenanglah ya. Jadi orang benar aja. Bolehkah bercita-cita jadi ulama? Bolehkah bercita-cita jadi ulama? Tunggu dulu. Apa yang terpikir seorang ulama? Saya bercita-cita jadi ulama. Gimana ulama tuh? Dia tuh keren loh. Kemana-mana disalamin. Kalau ceramah pulangnya dikasih berkat. Amplop juga. Well, nanti dia ke TV terkenal, nanti dikagumin orang, banyak yang naksir. Jangan pengen jadi ulama. Dia bukan pengen jadi ulama, dia pengen dunia dengan aksesoris ulama. Enggak boleh. Itu bukan pengen jadi ulama. Pengen jadi ulama tuh ingin jadi orang yang takut kepada Allah. Jadinya sekarang jadi gimana dong? Sekarang pengen jadi ahli takwa saja. Saya mah pengen jadi orang soleh, solehah, akhwat solehah ya, ikhwan soleh. Karena kalau ikhwan solehah berarti dia cirinya jarang ke masjid ya. Jadi orang baik saja cukup. Nanti ngalir kok takdir. Gak ada yang ketukar, gak ada yang meleset. Kalau kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Lebih enteng hadirin? Lebih ringan enggak hidup ini? Ya, makasih. Pak Gatot, ini udah pernah kenal ketua Yayasan Darut Tauhid enggak? Mas, berdiri Mas. Karena nanti harus ditanggung jawab di dunia akhirat. Ya, inilah. Assalamualaikum. Ini sekarang yang berat sekali di akhirat tanggung jawabnya. Kalau AA di sini statusnya pria, ya, pria yang sudah menikah sebagai pembina. Pak Gatot ini adalah ketua yayasannya. Kepikir nggak Mas sebelumnya bakal jadi ketua yayasan? Tidak terpikir. Tidak terpikir. Kuliahnya apa jurusannya Mas? Teknik mesin. Loh, kira hadirin. Sekarang teknik mesin harus mengelola pesantren sebesar ini. Jadi nggak kebayang sebelumnya begini. Enggak sama sekali terbayang. Loh. Tapi beliau banyak pertolongan Allah. Dulu waktu radio kita collab dijual nggak bisa, patungan pada nggak mau. Nah diserahkan ke Pak Gatot. Pak Gatot tolong dengan izin Allah sehat ya. Berapa tahun dulu? 6 tahun. 6 tahun ya, dari minus ya. Dari minus ya. Alhamdulillah. Sekarang harus ngegaji berapa orang syariatnya di Darut Tauhid? 358 yang di yayasan. Nah, 300 total berapa? 800 ya yang 800 orang ya. harus gajian tiap bulan. Perputaran uang setahun berapa tahun kemarin kita tuh Mas? Total dengan grup MK dan koperasi kurang lebih 330 miliar. Sepertiga triliun harus di pesantren besar ya teh harus ada ya. Jadi nggak kebayang ya. Enggak sama sekali enggak Terus terbayang. bayangan remang-remang ke depan gimana nih penerawangannya? Yang terbayang semoga Darut Tauhid dan semua sivitas dan keluarga besar Darut Tauhid mendapatkan pertolongan Allah, kemudahan dari Allah sehingga amanah yang diberikan kepada Darut Tauhid dan kepada kita semua dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Amin. Tidak terbayang ya bakal begini. Sekarang bendahara yayasan Pak Iskandar berdiri, jarang-jarang ini dikenal.
Kan nggak pengen terkenal ya, jadi saya kenalin aja. Nah ini kembarannya. Siapa nama? Muhammad Iskandar. Pak Iskandar. Kuliah jurusan apa? Fisip. Tuh, makin nggak jelas tadi. Terbayang tidak sekarang harus mengelola yayasan seperti ini? Tidak. Tidak ya. Tapi jadi aja. Apa karirnya di Darut Tauhid itu gimana? Rintisan karirnya? Dulu dia mania untuk nyehatin BMT. Oh, menyehatkan BMT dulu ya. Mulai masuk Darut Tauhid tahun berapa? 96. Program apa dulu? Dulu dari jemaah. Dari jemaah. Diminta oleh teman untuk bantu-bantu di koperasi. Di koperasi. Terus? Jadi bendahara koperasi. Terus megang DPU. Memegang dompet peduli umat ya dulu? Ya dulu, ya terus jadi bendahara yayasan. Pernah juga megang anak-anak perusahaan DT. Tuh begitu. Jadi sekarang 1/3 triliun ini harus beliau pikirkan, harus ada dan harus dikelola dengan baik. Begitu penerawangan ke depan gimana penerawangan? Semoga kalau kita memang dekat dengan Allah, Allah akan bantu. Jadi posisikan kita menjadi hamba yang layak ditolong oleh Allah SWT. Insya Allah akan membantu semuanya. Tuh jadi andalannya cuma Allah ngurus Darut Tauhid ini. Terima kasih. Siapa lagi? Ada Pak Alek nggak? Pak Nur Hadi aja yang ada sini. Mas ini, punten. Coba ini. Boleh pegang itunya. Siapa nama? Nur Hadi Subroto. Tebak ini sipil atau militer? Nah udah. Saya pertama kali ketemu di mana Mas? Dulu ketemu Di Masjid Sultan Singapura. Di Masjid Sultan Singapura. Beliau baru pulang latihan dari mana Mas? Dari Australia. Dari Australia. Jadi ini siapa nih? Kayak ada tentara-tentara Indonesia. Nah, ternyata baru selesai latihan di Australia. Kok ada di Singapura? Ada tugas. Ada tugas ke Singapura, begitulah dengan teman-temannya. Lama-lama jadi di sini. Kebayang tidak bakal di Darut Tauhid? Sama sekali tidak kebayang. Bagaimana rasanya di Darut Tauhid ini? Alhamdulillah. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih jelas ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Tuh nggak kebayang, beliaulah yang sangat membantu santri siap guna agar latihannya menjadi lebih terstruktur, lebih jelas. Karena beliau memang dari kalangan militer yang sekarang hijrah ke Darut Tauhid. Ada aja pertolongan Allah. Ya begitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Pak Ruli Hasanah, adakah di sini Pak Ruli? Mas, sini Mas, punten. Saya ingin menunjukkan kalau Allah nolong tuh dari mana-mana. Sebelum yang di sini para ustadznya juga ada ya. Jadi kalau saudara ingin tahu juga gimana sistem di Darut Tauhid ini, kok ya diharapkan makin hari makin bagus. Ini kenalkan. Halo Mr. Ruli Hasanah, how are you today? Oh fine. Pak Ruli Hasanah nama? Muhammad Basharul Hasanah. Begitu, alhamdulillah. Sebelumnya kerja di mana? 18 tahun di perusahaan swasta, perusahaan sertifikasi di perusahaan sertifikasi Jerman ya di Jakarta. TUV Jerman itu, dan beliau presiden direkturnya. Lalu ketemu umroh, lalu memutuskan hijrah, dan kemarin waktu ke Amerika berdua dengan beliau. Sengaja saya ajak karena bahasa Inggrisnya lancar ya. Tapi namanya kan menegangkan semua. Beliau Muhammad, saya Abdullah. Tapi kan dengan izin Allah luar biasa ya Pak Ruli. Iya, alhamdulillah. Diperiksa enggak kita di imigrasi? Alhamdulillah lancar sekali ya. Jadi di luar perkiraan, saya termasuk agak paranoid karena saya biasa berpikir sistem harus memiliki risiko. Kita lewat cerita dikit. Iya, silakan. Lewat Hong Kong, di Hong Kong itu A sampai melipat 2 sorbannya itu supaya tidak ada identitas sebagai ulama, karena kita takut ya. Satu dikasih ke teman yang di Hong Kong, satu dilipat supaya nggak tahu. Masuk di LA, alhamdulillah semuanya lancar, ternyata tidak ditanya satupun. Yang ditanya Pak Ruli, bawa uang berapa gitu ya. Kalau bagian saya kan rada malas ditanya. Langsung aja 4 jari cap keluar saja. Pas keluar apa yang dikatakan oleh petugas imigrasi? Assalamualaikum. Gitu.
Ternyata dari sekian banyak petugas ditakdirkan mungkin yang ngurusnya itu adalah seorang muslim juga. Allah yang ngatur. Pak Ruli, bagaimana rasanya mengurus perusahaan Jerman dengan perusahaan Allah ini? Apa bedanya? Ada beberapa prinsip yang sama dan bisa saya terapkan insya Allah di sini sama teman-teman. Tentu speednya berbeda dengan tim yang sebelumnya, kebanyakan lulusan luar dan atau sudah cukup matang di perusahaan sebelumnya, sudah senior. Di sini harus lebih sabar, pelan-pelan. Perbedaan memang kesabaran, nak. Jadi sabaran, tidak gampang kita mengajarkan sistem yang sudah terpakai dan umum dipakai di luar, sementara di sini beda sekali. Belum tentu dibutuhkan, tapi ketika tahu kegunaannya biasanya baru. Jadi adoption rate-nya itu agak lambat sedikit gitu, jadi agak lama. Tapi setelah setahun atau hampir 2 tahun sekarang ini, alhamdulillah ada beberapa yang sudah mulai jalan dan sudah lebih terinternalisasi. Teman-teman sudah bisa memikir sendiri apa yang harus dilakukan. Contoh paling gampang, bagaimana perencanaan yang sudah dibuat dilakukan, itu pengecekannya seperti apa, ini yang kadang-kadang tidak terlalu kita fokuskan. Nah sekarang ini kita masuk di posisi pengecekan diaktifkan, mulai dari pengecekan sistem, pengecekan proses, SOP, semua itu sudah mulai dijalankan. Kan nggak ngerti kan tadi wajahnya, wajah tengah hati. Nah inilah diri salah satu kelemahan kita, organisasi kita tuh sahayunya, ya kan? Nah tapi Allah datangkan orang yang sudah 18 tahun bergelut dengan sistem. Jadi sekarang kita bisa tahu kekurangan yang harus diperbaiki. Itulah cara Allah menolong. Pak Ruli harus sabar karena pahala itu besar dari sabar, ya. Gaji besar jadi kecil tapi barokahnya yang besar. Nah, sejujurnya bahagia mana Pak Ruli? Alhamdulillah, betul, saya di sini sangat bahagia karena sholat 5 waktu lebih terjamin. Di tempat yang lama itu saya kadang-kadang sulit sekali mau tahajud, tuh hampir sulit sekali bangunnya karena sampai jam 12 malam masih bisa aktif, karena di Jerman baru jam 12 malam itu baru jam 6 sore ya, mereka baru tutup. Jadi jam 9 pagi mereka, kita jam 3 sore, mereka baru mulai aktif meeting jam 1 siang, kita sudah jam 7 malam. Jadi saya kadang-kadang harus standby untuk merespon karena sebagai country manager, jadi harus orang pertama yang harus merespon ya, tidak mungkin saya kasih ke manajer yang lain gitu. Jadi tapi di sini lebih di sini enak, luar ya? biasa. Waduh, sini bisa Sholat tahajud ya. Jadi gaji dari Allah kan lebih enak. Jadi terkompensasi ya, alhamdulillah. Jadi yang paling mahal itu ketenangan, benar? Betul. Betul? Betul. Disistemkan bisa nggak ketenangan? Bisa. Jadi tentu iramanya kita tidak perlu target oriented ya, kita tenang aja. Yang penting kita sudah tahu ada tujuan, yang penting sasaran sudah tahu, tetapi pelan-pelan saja kita balik. Jadi di sini kita ibadah, kerja menyesuaikan dengan jadwal ibadah. Beda dengan dulu. Kalau dulu kita sulit sekali, meeting itu sangat nggak enak. Mungkin berapa kali beri contoh, izin mau sholat itu harus bohong, numpang mau ke toilet gitu ya. Padahal kita sholat itu. Jadi sebegitunya kita takut. Di sini nggak sholat dikejar, ya. Ya. Begitulah. Dan urusan beres-beres aja ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah seperti inilah hadirin. Terima kasih Pak Ruli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah seperti inilah hadirin. Tentu saja ada ustadz-ustadz yang lain yang memang di sini Ustadz Yusuf bagian Quran, tapi Allah datangkan dari berbagai elemen. Jelas ya. Jadi yang paling penting jangan ambisius supaya Allah menolong segala urusan kita. Sepakat? Harus sepakat. Hadirin udah diceraskan dari tadi ya. Baik. Kita akan segera menutup dengan doa. Sambil kita tutup kita baca Al-Quran. Oh ini Masya Allah, satu lagi terakhir. Ini adalah dari Somalia. Di Somalia belajar Qurannya begini, nggak ada Al-Quran. Jadi mereka menulis di kayu, kemudian ini dihafalkan, dihapus. Alhamdulillah tim dompet peduli umat sudah sampai di Somalia. Bawa berapa puluh ton? Berapa puluh ton? Kita 30 ton bahan makanan dan sebagainya, dan oleh-olehnya ini. Kalau saudara mau ini silakan dibawa ke rumah untuk kenang-kenangan, tapi kalau bisa ditukar dengan infak buat mereka ya. Ya disesuaikanlah infaknya, jangan saya 20.000 gimana.
Cik atuh hadirin jangan bikin emosi ya. Kemarin di Jakarta ada yang begini juga. Ayo siapa yang mau silakan ambil untuk kenang-kenangan, tapi infak 100% infaknya dikirim ke sana ya. Alhamdulillah ada yang berani ngasih 100 juta rupiah. Di sini kelihatannya wajah-wajah mahasiswa, jadi banyak doa kelihatannya di sini. Yang minat hubungi DKM ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Silakan sambil berwakaf hadirin ayat kursi Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah wa taqabbal minna qiyamana wa salatana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami ini.
Terimalah saum-saum kami ini ya Allah. Terimalah salat-salat kami. Terimalah semua amal-amal kami. Seburuk apapun niat kami, seburuk apapun amal kami, ya Allah, ampuni ya Rabb, sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Jadikan Ramadan ini benar-benar mengampuni semua dosa kami. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh. Taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa yang maha menatap Ramadan bulan mustajab. Jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa-doa kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika nastaghits. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin, amin, amin. Doakan orang tua. Hadirin doakan orang tua. Doakan hadirin. Ramadan mustajab saat. Amin ya Allah, amin. Terutama yang sering durhaka kepada orang tua. Doakan guru-guru kita yang jadi jalan kita bisa mengenal Allah. Doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita selama ini. Doakan juga hamba-hamba Allah yang kita zalimi selama ini. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Khususan Mas Punto yang sedang sakit ya Syafi'i, sembuhkan. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang resah gelisah. Bukakan rezeki hanya yang halal ya Allah, yang berkah. Karuniakan kepada kami kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari urusan yang jadi fitnah bagi dunia akhirat. Ya Rabb, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya. Rumah tangga sakinah penuh berkah. Solehkan keturunan kami ya Allah. Jadikan keluarga hafiz-hafizah. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Karim. Undang ke Baitullah ya Allah. Undang ke Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa tanban maghfur wa tijaratan lantah. Ya Allah, persatukan para ulama ya Allah. Lindungi para ulama ya Allah. Berkahi kehidupan para ulama dan umatnya ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil, para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Para pemimpin yang dapat membimbing kami dekat dengan
Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman padamu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih atas segala kebaikan semua jamaah, termasuk pemirsa radio MKFM dan Facebook serta YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang akan sholat tarawih sisanya boleh, bagi yang akan pulang silakan ya. Dipindahkan. Makasih kawan-kawan. Dulu ya. Makasih ya.